Pada materi bab selanjutnya ini, yaitu bab 5, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP No 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah guna tercapainya tujuan pendidikan. Materi yang kedua yaitu sasaran mutu pendidikan. Pada input ada sasarannya yaitu kepada kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung cukup. Kalau sasaran pada proses yaitu ada KBM, metode dan pengujian efektif. Yang kedua ada organisasi atau manajemen administrasi baik. Yang ketiga ada hubungan, masyarakat atau industri erat. Yang keempat ada kegiatan ekstrakurikuler aktif atau semarak. Dan yang terakhir yaitu pengendalian mutu efektif. Kalau sasaran pada output yaitu yang pertama nilai hasil belajar memuaskan, yang kedua kompetensi yang tercapai di atas standar, yang ketiga tingkat lulusan tinggi, dan yang keempat keterserapan ke dunia kerja tinggi, yang terakhir kepercayaan masyarakat tinggi. Materi yang ketiga yaitu karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Adapun hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Yang pertama itu memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan UU Sisdiknas. Yang ketiga memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam memahami tuntutan, kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memiliki visi dan misi dengan cara pertama bersifat ambisius, ideal, rasional, bisa dicapai, bersifat menantang, memberi nuansa kinerja bermutu, menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja, membangun kekompakan atau kebersamaan, memberikan kebanggaan, singkat, jelas, syarat makna, dan mengesankan. Sasaran hasil mutu pendidikan. Yang pertama itu ada berakhlak mulia, yang kedua cerdas, kreatif, inovatif, yang ketiga cakap, berkomunikasi atau bersosialisasi, yang keempat menguasai ilmu pengetahuan, yang kelima terampil bekerja, dan yang keenam bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Selanjutnya dimensi mutu sekolah. Yang pertama itu melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, memiliki keunggulan, terpercaya sebagai sekolah yang baik, kondisi nyaman, menyenangkan, penampilan fisik maupun kegiatan menarik dan mengesankan serta favorit. Adapun fokus manajemen sekolah menengah. Yang pertama itu pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang terakhir, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Selanjutnya ada standar pendidikan sebagai acuan arah pengelolaan sekolah. Yang pertama itu ada standar isi, yaitu memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan wiyata mandala, melakukan pengetahuan kurikulum sekolah termasuk silabus, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstra, dan bimbingan konseling, menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi PSG,
dan menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Yang kedua ada standar proses, yaitu menerapkan jumlah siswa semaksimal per kelas 32 siswa, beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler ekstra dan bimbingan konseling, menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM, memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksploratif, elaborasi, konfirmasi, dan pemahaman TIK, dan melaksanakan program prakerin. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, yaitu menyusun dan menetapkan KKM, menetapkan kriteria kenaikan dan kelulusan yang memenuhi standar, mengembangkan kecakapan hidup, mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, kemampuan menggali informasi, dan mengembangkan sikap sopan santun, etika, disiplin, sportif, dan percaya diri. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan, memenuhi kualifikasi akademik, memenuhi kualifikasi khusus atau kepribadian, memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya, dan memiliki kemampuan wirausaha. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana, yaitu sekolah memiliki luas lahan minimal 3.500 meter persegi jika bangunan satu lantai, memiliki ruang pembelajaran umum, pembelajaran khusus, ruang penunjang, ruang bisnis center, dan memiliki sanitasi air bersih yang cukup, saluran air hujan dan air limbah, dan tempat sampah. Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan, yaitu sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes, ulangan, atau ujian sesuai standar operasional prosedur. Selanjutnya ada sekolah menginformasikan secara jelas kepada para siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai serta segala rancangan dan kriteria penilaiannya. Alat dan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Melaksanakan penilaian afeksi untuk menilai sikap, akhlak, dan kepribadian. Melaksanakan program remedial, pelaksanaan uji kompetensi dengan melibatkan unsur DUDI, dan sekolah menetapkan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan. Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Yang pertama, sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, investasi lainnya, serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah. Memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, akuntabel, dan buku catatan pengelolaan yang lengkap serta pelaporan pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu standar pengelolaan. Dalam pengelolaan memiliki visi dan misi, memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan. Memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja, dan menciptakan lingkungan dan iklim kerja kondusif.